Halo, selamat datang. Nikmati kontennya, berlangganan, dan aktifkan notifikasi. Sabtu bagi Mike dimulai seperti hari-hari lainnya. Ia bangun perlahan, menyeduh secangkir kopi kental, dan membuka tirai ruang tamu, membiarkan sinar matahari masuk. Itu adalah salah satu hari yang damai di mana satu-satunya kekhawatiran adalah memilih antara tetap di sofa menonton TV atau berjalan-jalan di taman. Tak ada yang terasa aneh. Tak ada yang mengisyaratkan bahwa hanya dalam beberapa menit hidupnya akan jungkir balik. Ponselnya bergetar di atas meja. Mike melirik layar dan melihat nama Jake berkedip. Sahabatnya itu tidak pernah menelepon tanpa alasan. Dia adalah tipe orang yang akan mengirim pesan lebih dulu untuk bertanya apakah boleh menelepon. Panggilan tak terduga itu membunyikan alarm tanpa suara di benak Mike, tetapi ia menjawab tanpa menduga dampak dari percakapan itu. "Hei, apa ada masalah?" Di seberang sana suara Jake tidak seperti biasanya. Ada keraguan di sana. Sesuatu yang membuat Mike duduk tegak di sofa dan menaruh perhatian penuh. "Bong, aku di pantai Hollover, pantai telanjang itu, dan istrimu ada di sini juga." Kata-kata itu menghantam Mike seperti sengatan listrik. Tetapi ia tidak bisa langsung bereaksi. Otaknya mencoba memproses apa yang baru saja ia dengar. Pantai telanjang? Ashley? Sama sekali tidak masuk akal. Apa? Hanya itu yang bisa ia katakan. Jake menarik napas dalam-dalam. Ia tidak ingin berada di posisi ini, tetapi ia harus jujur. Dia di sini bersama dua pria. Mereka berjemur, tertawa, mengobrol, seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan setiap kata, Mike merasakan beban berat menekan dadanya. Ashley telah meninggalkan rumah pagi itu. Dia mencium keningnya dan berkata akan menghabiskan hari di kolam renang temannya, menikmati waktu bersama para gadis. Tapi sekarang, citra itu hancur berkeping-keping. "Ini pasti kesalahan. Kau yakin itu dia?" Suara Mike terdengar putus asa, seolah masih mencoba mencari celah. Sebuah kekeliruan yang bisa menjelaskan semua ini. Jake ragu sejenak. "Aku sedang menatapnya sekarang, Mike. Itu memang dia." Keheningan yang menyusul terasa seberat timah. Mike merasakan jantungnya berdebar begitu kencang seolah palu menghantam dari dalam dadanya. Wajahnya memanas, dan tangannya mengepal bahkan sebelum ia menyadarinya. Ashley, istrinya, di pantai telanjang bersama dua pria. Seolah-olah pikirannya menolak gagasan itu, seolah ia sedang mendengar tentang kehidupan orang lain, bukan hidupnya sendiri. Tapi Jake tidak akan berbohong tentang hal seperti itu. Mike melompat berdiri, menyambar kunci mobilnya, dan meninggalkan rumah tanpa sepatah kata pun. Keinginan untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri lebih kuat dari apapun. Mesin mobil meraung saat Mike melaju, rahangnya mengeras, tangannya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Perjalanan ke pantai Hollover belum pernah terasa selama ini. Pikirannya berpacu tak karuan, mencari penjelasan logis, tetapi yang ia temukan hanyalah bayangan kabur tentang pagi yang dimulai dengan begitu damai, dan pengkhianatan terang-terangan yang kini tampak tak terhindarkan. Lalu lintas terasa bergerak dalam gerakan lambat. Matahari tengah hari menyengat aspal, dan bahkan dengan pendingin udara yang menyala penuh, itu tidak bisa mendinginkan amarah yang tumbuh di dalam dirinya. Setiap lampu merah adalah siksaan, penghalang yang menyebalkan antara dirinya dan kebenaran. Jauh di lubuk hatinya, mungkin ia hanya menunda apa yang tak terelakkan. Begitu ia parkir, Mike berjalan dengan langkah mantap. Pasir panas membakar sol sepatunya, tetapi ia tidak merasakan apa-apa kecuali adrenalin yang memompa di pembuluh darahnya. Matanya tertuju pada cakrawala, pada tubuh-tubuh yang tersebar di sepanjang pantai dalam pencarian panik akan wajah yang familiar. Lalu, ia melihatnya. Ashley berbaring di atas handuk biru mengenakan kacamata hitam. Rambutnya diikat sanggul santai, seolah sedang menikmati hari paling santai di dunia. Di sebelahnya, dua pria tertawa dan berbicara, bergerak dengan keakraban yang santai. Salah satu dari mereka memegang minuman.
Yang lain sedang memeriksa ponselnya. Keduanya tidak terlihat seperti kenalan biasa. Waktu seolah melambat. Mike merasakan perutnya mulas. Gelombang mual naik ke tenggorokannya. Panas matahari tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan api yang membara di dalam dirinya. Ia terus berjalan. Setiap langkah tenggelam ke dalam pasir lembut, membuat pendekatannya lambat, syarat dengan penantian. Ketika ia sudah cukup dekat, ia berhenti, berdiri diam, menunggu Ashley menyadarinya. Tidak butuh waktu lama. Ashley menoleh dengan santai, mungkin merasakan kehadirannya secara naluriah. Saat ia melihat Mike, tubuhnya menegang. Kacamata hitam tidak bisa menyembunyikan kepanikan sesaat di wajahnya sebelum ia mencoba menenangkan diri. Mike menyilangkan tangannya, merasakan mata kedua pria itu tertuju padanya. Mereka saling melirik, tidak nyaman, seolah-olah mereka sudah tahu berada di tengah-tengah sesuatu yang salah. Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Apa yang terjadi di sini, Ashley? Suaranya keluar dengan stabil, tetapi ada beban di dalamnya yang mustahil untuk diabaikan. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berdiri, dengan cepat meraih kain di sebelahnya dan mengikatnya di tubuhnya. Seolah-olah ia tiba-tiba sadar dirinya terekspos. Mike, ia memulai, tetapi ragu-ragu. Detik-detik keheningan di antara mereka terasa menyesakan. Pantai di sekitar mereka masih hidup dengan suara ombak pecah dan percakapan dari kejauhan. Tetapi bagi Mike, yang ada hanya saat itu, hanya pengkhianatan itu. Dia menunggu. Dia tidak akan bertanya atau memberinya kesempatan untuk alasan kosong sebelum dia mencoba menjelaskan dirinya. Ashley menjilat bibirnya dan menyilangkan tangannya. Postur defensif yang hanya memperburuk keadaan. Aku bisa jelaskan. Mike tertawa hambar. Selalu seperti itu. Selalu ada penjelasan, tapi ia ingin melihat sejauh mana Ashley akan melangkah. Kalau begitu, jelaskan. Dia melihat sekeliling seolah mencari jalan keluar, tetapi tidak ada. Mereka dari kelas bahasa Spanyolku. Mereka mengundangku datang dan aku penasaran, Mike. Aku hanya ingin tahu seperti apa rasanya. Kedua pria itu tetap diam. Pria yang memegang cangkir membuang muka, berpura-pura tertarik pada pasir. Yang lain mengusap lehernya, jelas tidak nyaman. Mike tidak mengalihkan pandangan darinya. Kau penasaran? Suaranya tidak terdengar agresif. Hanya terdengar hampa, seolah dia sudah tahu kebenarannya. Ashley menyadarinya. Dia mencoba melangkah lebih dekat untuk menyentuh lengannya, tetapi Mike mundur selangkah. Kamu tidak akan mengerti. Itu sebabnya aku tidak memberitahumu. Tapi ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bersumpah. Mike menggelengkan kepalanya, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bukan seperti yang dia pikirkan. Apalagi yang bisa terjadi? Dia telah berbohong. Dia telah menatap matanya pagi itu dan mengatakan bahwa dia akan berada di tempat lain dengan orang yang berbeda. Dia menatap kedua pria itu lagi. Mereka menghindari tatapannya, menciut seperti dua pihak yang bersalah menunggu penghakiman berlalu. Ashley merasakan keheningannya dan mencoba sekali lagi. Mike, kamu bereaksi berlebihan. Dia akhirnya mengembuskan napas yang tidak disadarinya telah ditahan, tetapi dia tidak menjawab. Dia hanya berbalik dan mulai berjalan pergi, meninggalkan di belakangnya panas, pengkhianatan, dan alasan yang tidak akan pernah cukup. Mike berjalan melintasi pasir, setiap langkah lebih berat dari yang terakhir. Suara ombak dan tawa orang-orang di pantai dari kejauhan terdengar teredam, seolah-olah dia berada di bawah air di dunia yang berbeda. Dunia di mana segalanya berputar di sekitar pengkhianatan sunyi yang baru saja disaksikannya. Dia ingin pergi, menghilang, tetapi suara langkah kaki tergesa-gesa di belakangnya membuat tubuhnya tegang. Mike, tunggu! Suara Ashley membelah udara. Dia berhenti, tetapi tidak langsung berbalik. Dia memejamkan mata sejenak, mencoba menahan badai di dalam dirinya. Ketika akhirnya dia menoleh ke belakang, dia melihat istrinya berlari ke arahnya. Masih terbungkus kain yang diikatkan di tubuhnya.
Kacamata hitamnya tertinggal di pasir. Wajahnya tegang, napasnya cepat. "Kamu harus mendengarkanku," katanya. Terengah-engah. Mike tetap menatapnya, tetapi tidak berbicara. Apakah dia bahkan ingin mendengarnya? Apakah dia perlu? Apa yang mungkin bisa dia katakan untuk mengubah apa yang sudah dia ketahui? Ashley mengambil langkah lebih dekat. Ini tidak seperti kelihatannya. Dia tertawa pendek dan hambar. "Tidak pernah, kan?" Dia menekan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. "Aku hanya ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Teman-teman dari kelasku mengundangku, dan aku jadi penasaran. Itu tidak berarti apa-apa." Mike mengangkat alisnya. "Dan kamu pikir menyembunyikannya dariku adalah ide yang bagus?" "Aku tahu kamu akan bereaksi seperti ini," balasnya cepat, seolah jawaban itu sudah siap. Mike menarik napas dalam-dalam, mencoba mempertahankan ketenangan yang sudah mulai hilang. "Ashley, kamu meninggalkan rumah pagi ini, menatap mataku, dan berbohong. Kamu bilang kamu akan ke tempat temanmu. Bagaimana kamu mengharapkan aku bereaksi?" Dia membuang muka sejenak, seolah mencari kata-kata yang akan membuat semuanya tampak tidak begitu serius. "Aku tidak ingin berbohong, tapi jika aku memberitahumu, kamu tidak akan pernah setuju, dan aku hanya ingin tahu seperti apa rasanya. Aku tidak melakukan kesalahan apapun." Mike mengusap wajahnya, lelah. "Kamu tidak mengerti, ya? Ini bukan tentang berada di pantai, Ashley. Ini tentang kebohongan, tentang menyembunyikan sesuatu dariku. Jika kamu berbohong tentang ini, apalagi yang bisa kamu bohongi?" Dia membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi menutupnya lagi. Untuk pertama kalinya, dia tampak kehilangan kata-kata. "Itu tidak berarti aku melakukan kesalahan," gumamnya. "Kurang yakin." Mike tertawa lagi, tapi sekarang ada kepahitan di dalamnya. "Apakah kamu benar-benar berpikir itu bisa dipercaya? Bahwa rasa penasaran membenarkan kebohongan pada suamimu?" Ashley mendesah frustrasi. "Mike, tolong. Kamu bertingkah seolah aku selingkuh." Dia menyilangkan tangannya. "Bukankah begitu?" Matanya membelalak, terkejut dengan pertanyaan langsung itu. "Tentu saja tidak. Aku hanya di sana, berbicara, berjemur. Dengan dua pria yang belum pernah kulihat seumur hidupku di pantai telanjang." Dia mendengus, mengacak-acak rambutnya. Kesal. "Itu hanya lingkungan yang berbeda. Kamu terlalu membesar-besarkan masalah ini." Mike terdiam selama beberapa saat, hanya mengamati. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti menenggelamkan kebenaran secara perlahan. Dia menyadari saat itu juga bahwa ini bukan pertama kalinya dia menyembunyikan sesuatu darinya. Mungkin ini pertama kalinya dia tahu, tapi ini jelas bukan kebohongan pertama. Akhirnya, dia melangkah mundur, memberi jarak di antara mereka. "Jika aku yang melakukan ini, apakah kamu akan menerimanya?" tanyanya, menatap lurus ke arahnya. Dia ragu-ragu, dan dalam keraguan singkat itu, Mike mendapatkan jawabannya. Keheningan di antara mereka terasa begitu berat. Mike berdiri di sana memperhatikan Ashley yang membuang muka, tidak mampu menjawab pertanyaan yang paling sederhana dan paling jelas. Jika peran dibalik, jika dialah yang berada di pantai itu dikelilingi oleh dua orang asing, akankah Ashley menerimanya, memaafkannya, mengabaikan kebohongannya? Keraguannya mengatakan segalanya. Mike menghela napas perlahan, merasakan campuran lega dan kehancuran. Dia sudah tahu jawabannya, tetapi melihat Ashley kehilangan kata-kata hanya mengkonfirmasi apa yang hatinya masih menolak untuk terima. Selama bertahun-tahun, dia membangun hubungan berdasarkan kepercayaan. Percaya cinta mereka kokoh, bahwa istrinya tidak akan pernah menyembunyikan hal seperti ini. Tapi di sini, tepat di depannya, adalah bukti bahwa kepercayaan bisa dihancurkan tanpa ciuman, tanpa sentuhan, tanpa perselingkuhan fisik. Satu kebohongan saja sudah cukup. Dia tidak perlu mendengar apa-apa lagi. Tanpa sepatah kata pun, Mike berbalik dan berjalan menuju tempat parkir.
Ashley berlari mengejarnya. Mike! Mike! Tunggu! Dia meraih lengannya, mencoba membuatnya menatapnya lagi. Dia berhenti, tetapi tidak langsung berbalik. Kamu benar-benar akan meninggalkanku di sini? Setelah semuanya, kemarahannya membuat sesuatu di dalam diri Mike patah. Entah bagaimana, dia bertingkah seolah dia adalah korbannya. Kamu benar-benar tidak mengerti, ya? Dia berbalik perlahan. Ekspresinya kini membawa sesuatu yang baru. Bukan amarah, bukan rasa sakit. Itu adalah ketegasan. Ashley menggelengkan kepalanya frustrasi. Tidak ada yang salah dengan pergi ke pantai itu. Tidak ada yang salah dengan berbicara dengan orang lain. Kamu membuat ini menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Mike menyilangkan tangannya, menatapnya untuk waktu yang lama. Tidak, Ashley. Ini bukan tentang pantai. Ini bukan tentang pria-pria itu. Ini tentang fakta bahwa kamu memutuskan aku tidak perlu tahu. Dia membuka mulutnya untuk berdebat, tetapi dia mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kamu memilih untuk menyembunyikan ini dariku, karena kamu tahu aku tidak akan menyukainya. Dan jika kamu tahu sesuatu akan menyakiti orang yang bersamamu, tetapi kamu tetap melakukannya, itu sudah mengatakan segalanya. Ashley mengacak-acak rambutnya. Matanya mulai dipenuhi frustrasi dan keputusasaan. Mike, aku mencintaimu. Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi kamu melakukannya. Jawabnya segera tanpa ragu. Dia menelan ludah seolah mulai menyadari kata-kata tidak akan menyelamatkannya kali ini. Mike menghela napas, menatap tanah sejenak sebelum mengangkat matanya lagi. Aku selalu mempercayaimu, tahu. Aku selalu berpikir kita berbeda. Tapi sekarang aku lihat aku salah. Kamu benar-benar akan meninggalkanku karena kesalahpahaman? Tanyanya, suaranya goyah, hampir putus asa. Mike tertawa pendek tanpa humor. Ini bukan kesalahpahaman, Ashley. Kamu membuat pilihan. Sekarang aku membuat pilihanku. Dia mundur selangkah lagi, menjauh darinya. Bagi saya, ini sudah berakhir. Wajahnya berubah kaget. Apa? Mike, berhenti. Kita bisa... Tidak. Potongnya, suaranya tegas dan tak tergoyahkan. Kita tidak bisa. Dia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Ashley di belakang di pasir. Angin mengibaskan rambutnya saat kebenaran akhirnya menyusulnya. Tidak ada jalan untuk kembali. Angin sepoi-sepoi yang panas meniup wajah Mike saat dia berjalan pergi, kakinya tenggelam ke dalam pasir dengan beban yang terasa lebih berat dari yang bisa ditanggungnya. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak perlu. Dia tahu Ashley masih di sana, mungkin berdiri di tempat, mencoba memahami bahwa kali ini, kata-katanya tidak akan bisa memperbaiki kerusakan. Perjalanan kembali ke mobil terasa panjang. Bukan secara fisik, tetapi secara mental. Setiap langkah disertai gelombang emosi yang ia perjuangkan untuk tetap terkendali. Amarah, frustrasi, kesedihan. Tetapi yang terpenting, rasa sakit karena menyadari orang yang telah berbagi begitu banyak tahun dengannya, telah membuat pilihan yang mengungkapkan di mana prioritasnya berada, dan itu bukan bersamanya. Ketika dia masuk ke mobil dan menutup pintu, keheningan itu memekakkan telinga. Dia menyandarkan keningnya di setir, bernapas dalam-dalam, mencoba mengatur pikirannya, tetapi kenyataannya, tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Semuanya sudah jelas sekarang. Perjalanan pulang adalah kabur. Lalu lintas, lampu merah, gedung-gedung yang lewat di jendela, semua itu tidak terasa nyata. Dia sedang mengemudi, tetapi pikirannya ada di tempat lain, memutar ulang momen, mencari tanda-tanda yang mungkin telah dia lewatkan. Apakah Ashley pernah berbohong sebelumnya tanpa dia sadari? Apakah ada pengkhianatan kecil lainnya yang dia abaikan? Ketika dia parkir di garasi, dia merasakan kelelahan yang berbeda. Bukan hanya fisik, sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang datang dari hati. Dia masuk dan melihat sekeliling. Semuanya tampak sama. Sofa di tempatnya yang biasa, meja dengan 2 kursi, rak dengan buku-buku yang mereka pilih bersama, tetapi entah bagaimana, semuanya terasa berbeda,
Seolah-olah ruang itu tidak lagi menjadi miliknya. Seolah-olah kehidupan yang dia pikir dia miliki hanyalah ilusi yang kini telah larut di depan matanya. Ashley tiba beberapa saat kemudian. Dia mendengar kunci berputar di lubang kunci, dan sebelum dia bisa berbicara, dia sudah tahu apa yang akan dikatakannya. "Mike, bisakah kita bicara?" Suaranya lebih rendah, hampir hati-hati. Dia menatapnya, mempelajari setiap detail wajahnya. Selama bertahun-tahun, itu adalah wajah pertama yang dia lihat di pagi hari dan yang terakhir sebelum tidur. Sekarang itu hanyalah wajah seseorang yang tidak lagi dia kenali. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan Ashley. Suaranya tegas tanpa ragu. Dia menggigit bibirnya, gelisah. "Aku membuat kesalahan. Tapi itu bukan perselingkuhan, Mike. Aku tidak akan pernah melakukan itu padamu." Dia tertawa pendek tanpa humor. "Kamu masih tidak mengerti. Ini bukan tentang bersama pria-pria itu. Ini tentang apa artinya." Dia mengerutkan kening, bingung. "Apa artinya?" Mike menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Itu berarti kamu tidak cukup menghormatiku untuk jujur. Itu berarti kamu memutuskan rasa penasaranmu lebih penting daripada kepercayaanku. Dan yang terpenting, itu berarti aku tidak bisa bersama seseorang yang membuat keputusan seperti itu." Ashley berkedip beberapa kali, seolah menyerap kata-kata itu untuk pertama kalinya. "Kamu benar-benar akan membuang semuanya?" Suaranya terdengar hampir tidak percaya. Dia menahan tatapannya sejenak sebelum menggelengkan kepala. "Aku tidak membuang apa-apa. Kamu yang melakukannya." Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Pada hari-hari berikutnya, semuanya terjadi dengan cepat. Surat-surat cerai disiapkan dan ditandatangani, tanpa pertarungan yang berlarut-larut atau upaya putus asa untuk berdamai. Ashley mencoba berdebat beberapa kali, mencoba membenarkan dirinya, tetapi Mike sudah tidak ada di sana secara emosional. Dia telah pergi saat dia berjalan menjauh di pantai itu. Keheningan di rumah menjadi teman yang aneh. Pada hari-hari pertama, rasanya berat, menyesakan. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa keheningan itu sebenarnya adalah kebebasan. Dia tidak lagi harus bertanya-tanya apa yang dirahasiakan darinya. Dia tidak lagi harus meragukan orang di sebelahnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa ringan. Rasa sakit karena kekecewaan masih ada, tetapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan, ini hanyalah awal dari sesuatu yang baru, babak yang berbeda, babak di mana dia tidak perlu terus-menerus bertanya apakah dia sedang dibohongi. Mike meninggalkan rumah pagi itu dan merasakan matahari di wajahnya. Matahari yang sama yang telah bersinar di pantai hari itu, tetapi sekarang rasanya berbeda. Rasanya seolah-olah matahari itu bersinar hanya untuknya. Dia tersenyum karena jauh di lubuk hatinya, dia tahu dia telah membuat keputusan yang tepat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menikmatinya, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa lain waktu.